Dinamika penerapan demokrasi Pancasila di era Joko Widodo periode 2019 sampai dengan 2024. Demokrasi Pancasila adalah sistem pemerintahan yang dianut oleh Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Pada masa Presiden Joko Widodo periode kedua, yaitu pada tahun 2019 sampai 2024, penerapan demokrasi Pancasila mengalami dinamika yang berbeda. Kajian terhadap persoalan ini penting dilakukan karena menyangkut ideologi nasional dan penyelenggaraan lembaga demokrasi, serta berdampak langsung terhadap kehidupan nasional dan kehidupan bangsa. Mengkaji penerapan demokrasi Pancasila pada era Jokowi dapat memberikan pembelajaran berharga bagi masa depan Indonesia. Dinamika penerapan demokrasi Pancasila pada era Jokowi pada tahun 2019 hingga 2024 tidak hanya diwarnai oleh upaya pemerintah dalam memperkuat ideologi Pancasila, namun juga ditandai dengan adanya berbagai tantangan dalam menjaga stabilitas politik dan berkurangnya kebebasan berdemokrasi. Pandangan masyarakat terhadap demokrasi Pancasila di era Jokowi terbagi. Sebagian menganggap demokrasi berjalan baik, dengan kebebasan berpendapat dan keberhasilan pemilu yang diakui oleh pengamat politik. Namun, kritik juga muncul mengenai penurunan kualitas demokrasi, termasuk lemahnya oposisi dan independensi media. Peneliti menyebutkan bahwa intervensi pemerintah dalam kebijakan dan pengurangan ruang bagi kritik mencerminkan kemunduran demokrasi. Secara keseluruhan, ada perbedaan signifikan dalam persepsi masyarakat, dengan beberapa merasa era Jokowi lebih otoriter dibandingkan era sebelumnya. Pandangan masyarakat terhadap demokrasi Pancasila di era Jokowi memang menunjukkan dualisme yang signifikan. Pelaksanaan demokrasi Pancasila di era Presiden Joko Widodo pada periode 2019 sampai 2024 menunjukkan sejumlah dinamika yang signifikan, meski tantangan terus muncul dalam implementasi prinsip-prinsip demokrasi yang terkandung dalam Pancasila. Salah satu ciri utama pemerintahan Jokowi adalah komitmennya untuk tetap menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara yang menjiwai seluruh kebijakan dan arah pembangunan Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara terus diperkuat dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam hal pendidikan dan penguatan nilai-nilai sosial yang mencerminkan gotong royong dan persatuan. Dinamika pelaksanaan demokrasi Pancasila di era Jokowi menunjukkan bahwa meskipun sistem demokrasi di Indonesia diakui secara konstitusional, praktik politik dinasti yang berkembang dapat menghambat partisipasi publik dalam kontestasi. Pelaksanaan demokrasi Pancasila di era Presiden Joko Widodo pada periode 2019 sampai 2024 menunjukkan sejumlah dinamika yang signifikan, meski tantangan terus muncul dalam implementasi prinsip-prinsip demokrasi yang terkandung dalam Pancasila. Salah satu ciri utama pemerintahan Jokowi adalah komitmennya untuk tetap menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara yang menjiwai seluruh kebijakan dan arah pembangunan Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara terus diperkuat dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam hal pendidikan dan penguatan nilai-nilai sosial yang mencerminkan gotong royong dan persatuan. Dinamika pelaksanaan demokrasi Pancasila di era Jokowi menunjukkan bahwa meskipun sistem demokrasi Indonesia diakui secara konstitusional, praktik politik dinasti yang berkembang dapat menghambat partisipasi publik dalam kontestasi politik. Hal ini terlihat dari kemajuan karir politik anggota keluarga Presiden Jokowi seperti Gibran Rakabuming Raka dan Bobi Nasution yang menciptakan kekhawatiran tentang dampaknya terhadap representasi publik dan integritas sistem demokrasi. Reformasi dalam proses rekrutmen politik sangat diperlukan untuk memastikan bahwa posisi-posisi publik diisi oleh individu yang berkualitas dan berintegrasi, bukan semata-mata berdasarkan hubungan keluarga. Dengan demikian, penting untuk menjaga keberlanjutan dan stabilitas demokrasi di Indonesia agar tetap mencerminkan prinsip-prinsip Pancasila yang menjunjung tinggi keadilan dan kesetaraan bagi seluruh rakyat. Dinamika pelaksanaan demokrasi di Indonesia selama periode 2019-2024 khususnya di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo menunjukkan berbagai tantangan dan kemajuan yang signifikan. Proses demokrasi di Indonesia menghadapi isu-isu penting seperti wacana perpanjangan masa jabatan presiden yang menciptakan ketegangan politik dan potensi penyelenggaraan terhadap prinsip-prinsip demokrasi yang telah disepakati.
Salah satu aspek penting dari dinamika ini adalah komunikasi politik yang dilakukan oleh Jokowi dalam merespon wacana 3 periode NIAM 2023. Meskipun Jokowi menegaskan komitmennya terhadap pembatasan periode jabatan presiden, responnya seringkali dianggap ambigu dan tidak tegas, sehingga menciptakan kesan bahwa wacana tersebut masih memiliki ruang untuk dibahas. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi politik yang efektif sangat penting dalam menjaga stabilitas dan integritas demokrasi. Selain itu, pelaksanaan pemilu 2024 menjadi momen krusial untuk konsolidasi demokrasi di Indonesia. Pemilu ini tidak hanya menentukan arah kebijakan nasional, tetapi juga menjadi indikator sejauh mana prinsip-prinsip demokrasi Pancasila dapat diterapkan secara konsisten. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk berkomitmen pada nilai-nilai demokrasi yang memastikan bahwa proses pemilihan umum berlangsung secara adil dan transparan. Secara keseluruhan, dinamika pelaksanaan demokrasi Pancasila di era Jokowi menunjukkan bahwa meskipun terdapat kemajuan dalam beberapa aspek, tantangan seperti wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan komunikasi politik yang kurang efektif perlu diatasi untuk memastikan bahwa demokrasi Indonesia tetap kuat dan berkelanjutan. NIAM 2023. Meski Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowi terus berkomitmen pada nilai-nilai demokrasi yang terkandung dalam Pancasila, tantangan dalam menjaga keberagaman, inklusivitas, dan keadilan sosial tetap ada. Konflik politik yang tidak jarang memanfaatkan isu agama, ras, dan politik identitas juga menunjukkan bahwa pelaksanaan demokrasi Pancasila masih perlu terus diperkuat untuk menjaga keharmonisan dan persatuan bangsa. Dalam konteks ini, pemerintahan Jokowi berusaha menyeimbangkan antara kebebasan politik, pembangunan ekonomi, dan penguatan nilai luhur Pancasila sebagai ideologi negara. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan pasca reformasi 1994, ditandai dengan desentralisasi kekuatan dan pemilihan umum yang lebih partisipatif. Sebagai ideologi politik yang diusung oleh Presiden Joko Widodo, berfokus pada pembangunan dan pinggiran penguatan tata kelolaan pemerintahan yang bersih serta demokratis untuk memastikan bahwa seluruh warga negara mendapat perlindungan dan rasa aman. Hal ini mencerminkan komitmen untuk menciptakan keadilan sosial dan mengurangi kesenjangan dalam pembangunan nasional. Upaya ini mencakup pembentukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP untuk memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila diinternalisasi dan diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, menjadikan demokrasi lebih substansi dan berkelanjutan. Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di tengah pandemi COVID-19 juga menunjukkan tantangan baru dalam pelaksanaan demokrasi. Meskipun terdapat upaya untuk menerapkan protokol kesehatan, tingkat partisipasi masyarakat tetap terpengaruh oleh faktor-faktor eksternal seperti ketidakpastian dan kekhawatiran akan kesehatan. Tantangan dalam dinamika politik dan hukum sering kali berkaitan dengan bagaimana perubahan-perubahan besar mempengaruhi kestabilan institusi demokrasi dalam konteks perubahan usia calon presiden dan wakil presiden. Keputusan Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 90 PU XXI 2023 menimbulkan kontroversi. Tantangan utama melibatkan berbagai anomali hukum dan politis, termasuk tidak bulatnya keputusan hakim serta tuduhan adanya konflik kepentingan politik. Selain itu, perubahan usia ini dipandang memiliki implikasi besar bagi dinamika politik 2024, terutama dalam memberikan kesempatan yang lebih luas kepada generasi muda atau milenial. Tantangan yang dihadapi dalam era pemerintahan Presiden Joko Widodo terkait dengan revolusi industri 4.0 mencakup perubahan besar dalam ekonomi dan teknologi. Salah satu kebijakan utama yang diambil adalah Roadmap Making Indonesia 4.0 yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing nasional dengan fokus pada inovasi pembangunan infrastruktur digital, peningkatan kualitas SDM, serta pemberdayaan UMKM. Tantangan ini juga melibatkan pengaruh teknologi seperti kecerdasan buatan yang dapat
melengsar tenaga kerja manusia, memaksa pemerintahan dan masyarakat untuk mengelola transisi tersebut dengan mengedepankan nilai-nilai Pancasila. Demokrasi Pancasila di era Jokowi menghadapi tantangan dalam menerapkan prinsip-prinsip demokrasi modern yang sesuai dengan ideologi Pancasila. Demokrasi Indonesia saat ini berkembang dengan format modern seperti pemilihan langsung presiden dan kepala daerah yang mengutamakan partisipasi rakyat. Sistem ini berbeda dari tradisi sebelumnya di Indonesia yang lebih mengakar pada sistem kerajaan. Meskipun demokrasi langsung memperkuat hak asasi manusia dan hak memilih, tantangan terbesar adalah mengintegrasikan nilai-nilai demokrasi Pancasila dalam politik sehari-hari. Baik, adapun kesimpulan dari materi kami yaitu pelaksanaan demokrasi Pancasila di Indonesia pada era Presiden Joko Widodo, tepatnya tahun 2019 hingga 2024, menunjukkan dinamika yang kompleks meskipun ada upaya untuk memperkuat Pancasila sebagai ideologi negara. Tantangan seperti penurunan kualitas demokrasi, lemahnya oposisi, dan intervensi pemerintah dalam kebijakan tetap ada. Pandangan masyarakat terbelah, sebagian menganggap demokrasi berjalan dengan baik, sementara yang lain merasa bahwa era ini lebih otoriter. Wacana perpanjangan masa jabatan presiden juga menciptakan ketegangan politik dan komunikasi politik Jokowi dianggap ambigu yang berpotensi mengganggu stabilitas demokrasi. Pelaksanaan pemilu 2024 akan menjadi momen krusial untuk menguji konsolidasi demokrasi dan penerapan prinsip-prinsip Pancasila secara konsisten. Selain itu, tantangan dari revolusi industri 4.0 memaksa pemerintah untuk mengelola transisi teknologi dengan tepat dan mengedepankan nilai-nilai Pancasila dalam membangun nasional.